Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian keempat ini, di video bagian keempat ini, saya akan menyampaikan tentang Dajjal, di mana Dajjal keluar dan di mana Dajjal muncul. Ada dua hadis yang hendak saya sampaikan. Semoga dengan dua hadis ini ada manfaatnya bagi kita semua. Hadis yang pertama saya ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal akan muncul di antara Sam dan Irak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini adalah hadis yang panjang. Hadis itu yang berbunyi, Tamim Ad-Dari naik perahu, naik kapal bersama 30 orang dari dua kabilah. Kemudian kapal perahu yang dinaiki oleh mereka diombang-ambingkan oleh ombak, oleh badai selama 1 bulan. Lalu mereka terdampar di suatu pulau di tengah pulau, dan pulau tersebut di tengah-tengah lautan. Jadi mereka terdampar di pulau di tengah lautan. Lalu matahari terbenam dan mereka beristirahat di tempat di dekat perahu atau kapal mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa mereka semua memasuki pulau tersebut. Pada saat mereka masuk ke pulau tersebut, mereka bertemu dengan binatang yang berbulu lebat, dan mereka tidak mengetahui yang mana ekornya, yang mana di belakangnya, dan di mana di depannya. Karena apa? Karena bulu yang amat sangat lebat. Inilah yang mereka lihat di pulau tersebut. Dan pada waktu Tamim Ad-Dari bersama rombongannya melihat hewan tersebut, maka mereka berkata, "Hewan jenis apakah kau ini?" Lalu hewan tersebut menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Inilah perkataan hewan tersebut. Bertanya lagi kelompok dari Tamim Ad-Dari, "Apa itu Al-Jassasah?" Tetapi hewan tersebut tidak menjawabnya. Kemudian Al-Jassasah berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian semua kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu." Jadi Al-Jassasah menyuruh Tamim Ad-Dari bersama rombongannya untuk mendatangi laki-laki di biara tersebut. Sesudah itu Al-Jassasah berkata lagi,
Sesungguhnya orang itu, laki-laki tersebut yang ada di biarah itu, dirinya ingin sekali mendengarkan berita-berita dari kalian. Inilah kata Al-Jassasah. Lalu Tamim Ad-Dari bersama rombongannya, mereka semua berangkat menuju ke biara tersebut. Pada waktu mereka masuk ke dalam biara, maka mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat besar. Laki-laki tersebut dalam keadaan terikat, terbelenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya. Di antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Jadi Tamim Ad-Dari berserta rombongannya, pada waktu mereka bertemu, mereka merasa terkejut, bercampur takut atas melihat orang yang sangat besar itu, karena mereka mengira bahwa dirinya adalah setan. Kemudian orang laki-laki yang besar itu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab." Lalu laki-laki yang besar tersebut bertanya lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Apakah berbuah?" Mereka menjawab, "Na'am, iya." Laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Pohon-pohon kurma di daerah Baisan sebentar lagi tidak akan berbuah." Kemudian laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Danau Tiberia, apakah ada airnya?" Mereka menjawab, "Danau itu airnya sangat banyak." Laki-laki yang besar itu berkata lagi, "Airnya sebentar lagi hampir akan habis." Orang yang besar melanjutkan perkataannya, "Apakah mata air Zuhur masih ada airnya?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Sesudah itu orang yang besar tersebut bertanya lagi tentang apa? Tentang Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang besar bertanya kepada kelompok Tamim Ad-Dari tentang Nabi Muhammad, apa yang ia lakukan. Kemudian mereka menjawab, Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yastrib atau di kota Madinah. Orang yang besar bertanya lagi, apakah dirinya diperangi oleh orang-orang Arab? Mereka menjawab, iya. Orang yang besar berkata lagi, apa yang ia lakukan terhadap mereka? Jadi mereka menjawab, Nabi Muhammad telah menundukkan mereka dan mereka menaatinya. Orang yang besar itu berkata lagi, apakah itu semua telah terjadi? Mereka menjawab, naam, iya, itu semua telah terjadi. Kemudian orang yang besar itu berkata lagi, sesungguhnya lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Kemudian laki-laki tersebut, laki-laki yang besar itu berkata lagi, ia berkata yang terakhir kalinya, apa katanya? Ia berkata, aku adalah Al-Masih. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang besar itu, laki-laki yang besar itu yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari bersama rombongannya, bahwa dia adalah Dajjal.
dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 5235. Inilah dua hadis yang saya sampaikan. Semoga dua hadis ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.